tidak ruwet lagi dan pelan-pelan bisa mengurai masalahnya, itulah proses healing di situ terjadi. Tuh, nah, cuman kan yang sering terjadi biasanya ya, ketika berlibur, sebenarnya dia tidak berusaha untuk mengurai masalahnya juga atau tidak berusaha untuk berjeda dulu dari masalahnya sebenarnya. Halo sahabat Nova, aku Sarah. Kali ini kita akan ngobrol seputar healing yang baik dan benar dengan Mas Putra Wiramuda, SPSI, MA. Beliau adalah seorang praktisi mindfulness yang memahami soal kesehatan mental, healing, dan juga mindfulness nih. Lalu buat sahabat Nova yang belajar teknik self-healing yang tepat lewat pendekatan mindfulness, bisa juga beli buku beliau yang berjudul Di Sini dan Saat Ini, yang sekarang ini sudah ada di Gramedia dan toko-toko buku besar lainnya. Lalu kalau sahabat Nova ingin tanda tangan atau notes langsung dari beliau, bisa juga pesan melalui link yang tertera di Instagram @putrawiramuda. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung sapa aja Mas Putra. Halo Mas Putra. Halo Mbak Sarah, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Mas Putra baik ya Mas? Alhamdulillah, baik-baik. Oke, Mas Putra, mungkin aku mau menjelaskan dulu nih, Mas. Jadi sebenarnya healing ini kan lagi ramai gitu ya, Mas, di media sosial. Iya, Nah, sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Nova yang penasaran banget nih mengenai self-healing dan cara healing yang tepat itu sebenarnya gimana sih, Mas? Apa benar seperti yang ramai di media sosial gitu? Mungkin boleh nih diawali dulu dengan sebenarnya self-healing itu apa sih, Mas? Dan healing dan refreshing itu sama atau enggak sih? Monggo dijawab. ya, kita bahas kata per kata dulu gitu ya. Kalau healing kan sebenarnya simpel aja ya, pulih atau sembuh gitu ya. Artinya ketika kita mengalami kondisi misalnya terluka gitu ya, baik secara fisik maupun secara jiwa atau batin, terus kemudian kita melakukan sesuatu hal agar kita bisa menjadi lebih pulih gitu atau lebih sembuh. Nah, kalau ketambahan kata self di depannya itu kan berarti aktivitas untuk pulih dan sembuhnya itu kita lakukan sendiri atau minim bantuan dari orang lain, minim bantuan dari profesional. Atau biasanya sih sudah pernah bertemu dengan profesional, sudah pernah latihan, sudah pernah diajar, terus kemudian dia bisa mempraktekannya mandiri di rumah. Kurang lebih seperti itu kalau konsep dari self healing itu sendiri. Nah, soal perbedaan self healing dengan refreshing sih sebenarnya belakangan jadi tumpang tindih gitu ya. Karena kalau kita pahami juga refreshing itu kan sebenarnya penyegaran gitu ya. Jadi yang sebelumnya mungkin kita suntuk, yang sebelumnya kita tidak segar gitu, yang sebelumnya kita ruwet, dengan kita melakukan aktivitas tertentu kita bisa jadi lebih segar, kita bisa jadi lebih fresh. Kurang lebih seperti itu gitu. Nah, sebenarnya sih ada benang merahnya ketika misalnya kita sedang ruwet nih, terus kemudian kita melakukan aktivitas tertentu gitu ya, atau mungkin yang sekarang sedang sedang ini ya, sedang ngetren ya, berlibur lah misalnya ya. Nah, dengan berlibur harapannya yang tadinya kita ruwet, pelan-pelan kita bisa jadi fresh dan akhirnya kita bisa mengurai masalahnya. Kita bisa bertemu dengan masalahnya untuk kita urai. Sebenarnya kan itu. Nah, artinya ketika kita sudah tidak ruwet lagi dan pelan-pelan bisa mengurai masalahnya, itulah proses healing di situ terjadi. Tuh, nah, cuman kan yang sering terjadi biasanya ya, ketika berlibur, sebenarnya dia tidak berusaha untuk mengurai masalahnya juga atau tidak berusaha untuk berjeda dulu dari masalahnya sebenarnya. Tapi completely ya dalam tanda kutip gitu ya yang sering dibahas itu ya lari gitu ya, atau mungkin sama sekali nggak mau bahas masalahnya gitu ya, atau mungkin sebaliknya gitu ya begitu kepikiran masalahnya jadi malah ini malah nggak bisa menikmati liburannya misalnya, jadi nggak bisa menikmati refreshingnya. Nah, itu kan yang jadinya buah si malakama sebenarnya gitu. Niatnya liburan, tapi kok malah jadi makin panik gitu, jadi makin stres. Bukannya healing jadi pulih, healing-healing malah tambah pusing gitu ya.